Ya. Itu 10. Kalau bisa masuk semua di halaman. Ya. Ingat teman-teman, kantor yang ada di hadapan kita adalah kantor yang dibangun oleh uang rakyat. Itu merupakan hasil pungutan pajak yang kalian bayar tiap bulannya. Sekali lagi saya tekankan bahwa saat hari ini, Kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap dihiasi dengan aksi damai kelompok masyarakat yang memberi nama Somasi, Solidaritas Masyarakat Sidrap Menggugat, dengan tema menuju Sidrap yang lebih baik. Kami tidak menyimpulkan apapun dalam kegiatan ini. Andalah yang menyimpulkan. Penyebutan nama dan inisial dalam orasi akan kami samarkan untuk menjaga hak privasi. Terima kasih. Tuhan, saya katakan wasakir fa inna sikra tanfa'ul mukminin. Tetaplah memberikan peringatan kepada orang-orang mukmin, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika kalian disumpah, ketika kalian diambil tanggung jawabnya di bawah naungan Al-Quran, itu yang kalian akan pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat kelak. Sekali lagi saya katakan, tiap-tiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan tiap-tiap dari pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Hari ini di depan kejaksaan, kantor yang begitu megah, itu kemudian menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Bukankah amanah yang kemudian nambah sebagai beban untuk kemudian menjadikan Sidrap jauh lebih baik? Ingat, masyarakat Sidrap yang hadir pada hari ini adalah perwakilan tiap kecamatan untuk menuntut bahwa kami menginginkan Sidrap jauh lebih baik ke depan. Salah satu kasus yang kemudian mencoreng nama baik Kabupaten Sidrap sebagai tanah religius, tanah berpendidikan, adalah kasus operasi tangkap tangan yang kemudian terjadi di Kabupaten Sidrap. Bahwa di salah satu tersangka yang kemudian ditahan di Sulawesi Selatan sekarang, itu kemudian memohon kepada kejaksaan untuk menerima justice kolaborator agar mereka kemudian mampu mengungkap aktor-aktor intelektual yang ada di balik ketiga tersangka ini. Kami mendesak kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aksi kami, tuntutan kami ke wilayah, agar permohonan ini adalah tonggak, ini adalah estafet yang kemudian kita inginkan untuk mengungkap siapa dalang dari dibalik semua ini. Ingat, dana alokasi khusus yang kemudian diperuntukkan untuk pendidikan bukan untuk diperuntukkan untuk kantong pribadi. Rakyat yang kemudian hadir di tempat ini mempunyai anak cucu yang kemudian menjalankan sebuah misi pendidikan yang ada di Kabupaten Sidrap. Ingat, masyarakat Sidrap memberi kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap untuk menerima justice pembelaan. Jangan ada kong kali kong di dalamnya. Ingat sumpah jabatan yang kalian emban. Ketika kalian tidak dapatkan pertanggungjawabannya di dunia, pasti kalian akan mendapatkan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dia beberapa elemen di Kabupaten Sidrap hadir di tempat ini untuk kemudian menemui Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap, ingin berdialog, ingin berbincang, ingin mengingatkan bahwa jalankan tugasmu dengan baik, jalankan tanggung jawabmu dengan baik, jalankan amanahmu dengan baik. Sidrap hari ini tidak baik-baik saja. Kita menginginkan hal yang lebih baik. Kita menginginkan hal yang lebih baik. Kita menginginkan hal yang lebih baik. Sebagai Wijarene Malomo yang
yang terpatri di dalam hati nuraninya bahwa kami adalah generasi pelanjut. Kami adalah generasi pemuda Kabupaten Srenen Rapa yang menginginkan sebuah perubahan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! 10. Kalau bisa masuk semua di halaman. Ya. Ingat teman-teman, kantor yang ada di hadapan kita adalah kantor yang dibangun oleh uang rakyat. Itu merupakan hasil pungutan pajak yang kalian bayar. Sekali lagi saya tekankan bahwa satu aksi, satu komando, jangan ada yang terprovokasi. Bahwa kita ingin menunjukkan moralitas tanggung jawab kita sebagai generasi yang ada di 10. Ini adalah bukan hal tawar-menawar di sini, saudara. Kita menginginkan bahwa kita ingin menyampaikan aspirasi yang kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 bahwa kemerdekaan berserikat berkumpul. Ya, saya katakan bahwa hari ini kita ingin tunjukkan aksi moralitas. Jangan ada tindakan anarkis, jangan ada terprovokasi. Apa bedanya kita ketika kita merusak dengan orang-orang yang telah merusak Kabupaten Sidrap? Mungkin derajat kita hari ini lebih tinggi ketimbang mereka yang kemudian merusak Kabupaten Sidrap. Ya, berkumpul di halaman ini, ya, sambil kami menyampaikan aspirasi di dalam menginginkan PGSI sebagai wujud kepercayaan kita pada hari ini. Kita tidak akan masuk duduk di ruang ber-AC. Kriminalitas yang tidak bertanggung jawab, kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu kemudian diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Yang saya harapkan kepada peserta somasi solidaritas masyarakat Sidrap menggugat, ya, merapat Pak, merapat, ya, tolong yang jauh coba mendekat, yang mendekat coba merapat, yang merapat merapat lagi, yang merapat coba mepet, asalnya, ya, mana nih? Tinggi ketimbang orang-orang yang merusak Kabupaten Sidrap. Jadi sebagai wujud cinta kita kepada Kabupaten Sidrap, jangan ada yang merusak atau melakukan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, anggap rumah sendiri karena ini adalah bangunan yang kemudian dibangun oleh uang rakyat. Hasil pungutan dari pajak-pajak kalian yang kalian bayarkan tiap tahunnya. Ya. Belum. Kemudian turun untuk melakukan aksi, yang kemudian turun untuk melakukan sebuah tuntutan dari pemeran-pemeran kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap yang telah membersamai kita. Sebelum kita kemudian menyampaikan aspirasi atau tuntutan kita dari solidaritas masyarakat Srenen Rapan, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan, ya, apa yang kemudian beliau ingin sampaikan. Namun sebelum saya memberikan mic ini, saya hanya ingin kemudian mengutip sebuah ayat lagi yang saya katakan tadi di depan, wasakir fa inna zikratan faul mu'minin. Ya, tetaplah memberikan peringatan kepada saudara-saudara peserta aksi mengenai protokol kesehatan. Di kantor kami ini ada 2 yang positif, Bapak. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Ya, Pak, saya tidak takut-takuti, tapi tetap jaga. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, tetap pakai masker, pakai jarak.
ini. Dan saya lihat juga kelihatannya agak si Pak Jenderalnya ataupun Korlapnya. Saya sudah dengar tadi apa yang menjadi tuntutan mengenai sisinya. Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini kami telah limpahkan ke pengadilan pada tanggal 18 Agustus. Menurut informasi yang kami dapatkan, minggu depan sudah dimulai persidangan. Sekarang kasih utus saya lagi ke Makassar untuk mengecek, mengambil penetapan sidangnya. Dia ungkap kapan pastinya, tapi yang pasti minggu depan. Tanggalnya. Menurut informasi tanggal 1 September sudah sidang perdana. Dihimpun dan juga tahanannya dialihkan. Terkait dengan justice kolaborator, karena ini sudah menjadi masuk ke ruang tuntutan persidangan, semua pihak hakim pun akan mempertimbangkan apakah patut diterima atau tidak. Kita punya ketentuan, punya syarat-syarat siapa seseorang itu bisa dinilai sebagai justice kolaborator atau tidak. Tidak serta-merta itu langsung bisa ditolak atau tidak langsung diterima. Jadi saya datang ke menjadi sorotannya terkait juga terkait dengan kasus motor dan ancaman itu tadi oleh jenderal lapangannya sudah dikatakan bahwa itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Kami akan salurkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman terkait dengan perkembangan penanganan perkara itu. Kami akan teruskan. Memang yang tangani Kejaksaan Tinggi yang levelnya di atas dari kami. Kami pun disupervisi oleh Kejati. Tapi kami akan koordinasikan ke sana seperti apa progresnya. Saya kira untuk sementara yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenden Rapang ya, yang telah menyampaikan apa yang kemudian nanti ya, saling mengingatkan ya bahwa pengajuan justice kolaborator yang kita inginkan adalah mengungkap siapa dalang, dan tentunya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap walaupun tidak mempunyai wewenang untuk menerima atau tidak, tetapi sebagai tanggung jawab moral bahwa beliau bertugas di Kabupaten Sidrap, beliau berkewajiban di Kabupaten Sidrap, beliau mau diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap untuk kemudian menyampaikan kepada tingkat yang lebih atas bahwa justice kolaborator adalah prosedur untuk mengungkap. Dan hitam di atas putih itu tidak akan menjadi sebuah bukti bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap itu kemudian menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Jadi hari ini ketika Bapak kemudian menerima kami, ketika Bapak kemudian menyatakan ingin menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk pengajuan justice kolaborator kita terima, kami menginginkan hitam di atas putih. Kami menginginkan bukti pernyataan bahwa apa yang kalian ucapkan pada hari ini akan kami pegang dalam sepucuk surat bahwa ini adalah ketegasan dan kepercayaan yang kalian berikan kepada kami. Setuju? Ingat, ketiga tersangka ini adalah putri Kabupaten Sidenden Rapang. Kita menginginkan mereka tidak menjadi korban dari sebuah sistem, tidak menginginkan mereka jadi korban, jadi tersangka dari sebuah suruhan. Jadi pengajuan justice kolaborator adalah salah satu cara untuk mengungkap dalang dari kasus OTT yang kemudian terjadi. 579.170.000 uang yang kemudian ditemukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap, ya, dilampirkan beberapa bukti transfer, dilampirkan nama-nama penyetor, dilampirkan bukti-bukti yang lain,
Dan semua itu kami pegang, bapak-bapak semua. Semua itu kami pegang. Apa yang kemudian menjadi dasar kami di tempat ini bukan hanya segelintir untuk mencari pencitraan atau panggung bagi para pemuda. Kami yang tergabung dari somasi, dari berbagai elemen, dari awal pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sidrap menggaungkan untuk mengusut tuntas kasus OTT, dan kemudian teman-teman bersamanya dalam sebuah solidaritas masyarakat Sidrap. Teman-teman dari HMI dan yang lainnya menginginkan kepercayaan penuh kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap untuk membuat surat pernyataan agar menyampaikan tuntutan agar menjadi pertimbangan ke tingkat wilayah agar permohonan pengajuan justice cukup. Ya. Apa bedanya kita dengan kami yang ada di sini, Pak? Kami pun tidak mampu memberikan wewenang bahwa pengajuan justice, mendirikan moral untuk pengajuan justice. Kasus TPI Mojong yang dulunya dijadikan hibah, yang dulunya dijadikan sumbangan. Kita menginginkan, silahkan kelola Kabupaten Sidrap, silahkan habiskan uangnya Sidrap, tapi sesuai dengan prosedur, tapi sesuai dengan kesejahteraan untuk rakyat, bukan untuk kantong-kantong sendiri. Hari ini saya berada di tempat ini membersamai teman-teman. Intimidasi yang kemudian masuk, intervensi yang kemudian masuk. Saya katakan bahwa saya tampil di tempat ini bukan untuk mencari panggung, saudara. Saya sebagai Wija Kabupaten Sidrap menginginkan pemerintahan yang lebih baik. Ini adalah tanggung jawab moralitas, ini adalah tanggung jawab organisasi yang telah saya ucapkan di bawah naungan Al-Quran. Apakah kebatilan, apakah keburukan kalian yang kalian lihat di hadapan mata kalian tidak mampu kalian cegah? Saya lagi katakan kebenaran walaupun itu pahit kau rasakan, saudara. Pengajuan justice kolaborator sebuah solusi atau langkah yang harus dijalankan agar jalan dari sebuah sistem yang mengharuskan mereka menyetor fee 3%, 2%, 1%, 579.170.000 yang kemudian terkumpul, yang kemudian didapat di kantor dinas. Jadi barang bukti, Pak. Jadi barang bukti, Pak. Ingat, dinas pendidikan di sebuah daerah merupakan sesuatu yang terjadi di dinas pendidikan itu merupakan contoh bobrok yang kemudian tidak bisa dicontoh. Itu yang kami minta, Pak. Pernyataan moral sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap untuk membersamai kami sebagai masyarakat Sidrap agar pengajuan justice kolaborator dapat diterima oleh pengadilan. Bukankah ini tidak melanggar hukum, saudara? Kehadiran kita di tempat ini tidak melanggar hukum, saudara. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik tulisan maupun lisan, itu kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 EU. Setuju, Pak? Yang kami inginkan hanya pernyataan moral. Yang kami inginkan adalah kebersamaan. Yang kami inginkan adalah sebuah tanggung jawab moral bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap sampaikan, sekiranya ada yang kemudian keluar dari koridor yang saya ucapkan, itu bisa diingatkan kembali. Ya, menambahkan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan. Tadi keterangannya mengatakan bahwa sudah diserahkan ke paling tidak pada hari ini kepada seluruh peserta aksi diperlihatkan bukti bahwa perkara ini kan apa yang kami ajukan pada hari ini, dokumen yang kami serahkan pada hari ini sebagai dokumen tambahan untuk menguatkan perkara ini di pihak peradilan. Itu yang kita inginkan. Pertama adalah bukti bahwa perkara ini telah diserahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dengan dugaan dan kecurigaan masyarakat Sidrap. Karena untuk syarat-syarat bahwa mereka tidak bersalah itu sangat minim dan bahkan tidak ada. Tapi syarat bersalah dari mereka, ya kan?
bahwa rasa curiga itu muncul dari hati nurani dan pikiran masyarakat Sidrap itu sangat memenuhi syarat. Pertama, operasi tangkap tangan ada nominal jumlah saksi, nominal dari bukti, kemudian ada saksi yang sudah tertangkap, dan tuntutan teman-teman pada saat ini bahwa bukan hanya yang telah terlihat tersangka atau yang telah ditangkap di sana yang terkait dengan proses ini, tapi ingin menggali apakah ada aktor intelektual dari perkara ini. Itu yang kita ingin gali. Apakah itu benar atau itu proses berikutnya. Saya kira demikian. Kesempatan berikutnya saya serahkan kembali kepada Jenderal Lapangan untuk membacakan apa yang menjadi tuntutan kita dan apa yang menjadi hasil kita tadi. Ya. Saya akan membacakan beberapa bukti yang kemudian diambil dalam operasi tangkap tangan. Saya akan sebarkan bahwa ini adalah sebuah bukti otentik yang kemudian menjadi dasar agar pengungkapan kasus OTT yang ada di Kabupaten Sidrap itu kemudian bisa diselesaikan. Daftar barang bukti sesuai dengan apa yang saya bicara 579.170.000. Kalau ada yang ingin membantah, silakan perlihatkan datanya. Saya perlihatkan dataku. Kita baku buka data di tempat ini. Itu jumlah nominal uang. Kemudian disita 6 buku tabungan. Saya tidak punya ada di kantor DPR sana. 35 anggota dewan yang terhormat yang kemudian diberi kepercayaan oleh rakyat, diberikan amanah. Apakah mereka menjalankan fungsinya dengan baik? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sekali bahwa ini kita sudah untuk kemudian menantikan kejelasan, kepastian dan tuntasan kasus OTT. Sekali lagi, beri kami kepastian moral, Pak. Beri kami kepastian moral dalam secarik kertas bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap itu membersamai masyarakat Sidrap untuk menginginkan mengungkap kasus menyelesaikan kasus OTT. Pak, saya katakan tiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kalian lolos di dunia, ketika kita mempercayai namanya akhirat, saya yakin dan percaya tidak akan ada yang lolos, bro. Kami pun di tempat ini, ya, sudah banyak memiliki insentif bahkan fasilitas untuk memikirkan bangsa yang terkhusus di Kabupaten Sidrap mau diapakan masyarakat Sidrap. Amanah dari rakyat mau apakan. Ya. Jadi saya meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap, apa yang kemudian kami inginkan seyogianya bisa diwujudkan sebagai wujud tanggung jawab moralitas kita sebagai anak negeri, tanggung jawab kita sebagai orang yang bertugas di Kabupaten Sidrap. Ya, kepada beliau saya persilahkan. Adalah salah saya kalau saya menyatakan apa tidak boleh, tapi pemerintah yang sudah menyatakan tidak ada diterima, akan dipertimbangkan di persidangan. Kita sendiri ada hakim, ada kita sendiri, Pak. Nanti kita terima, kita sudah terima. Kalau saya menyatakan boleh, saya salah, kalau saya salah, tidak boleh. Saya salah, saya akan mau lebih, tetapi
apa yang menjadi pertanyaan lain kami pasti di sini kami sudah terima nanti di persidangan akan di menginginkan perubahan yang lebih baik, kemudian menyatakan bahwa pengajuan justice collaborator salah satu solusi atau langkah untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik ini. Dari segi hukum kita lebih paham hukum, Pak. Ya, kita lebih paham hukum. Akan tetapi tidak ada di negeri ini yang menyatakan dukungan moralitasnya itu langsung dihukum. Sekali lagi, hanya dukungan moral, Pak, yang kami minta. Hanya dukungan moral. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau memang bisa, katakan bisa. Agar kami tidak tergantung. Ya, sakit hatinya banyak. Kalau tidak ada kepastian, seperti yang diucapkan oleh teman-teman tadi. Hanya dukungan moral, Pak. Itu saja. Ya, saya informasikan kepada teman-teman peserta aksi yang kita hadir di tempat ini sama-sama merasakan apa yang menjadi tantangan kita pada hari ini. Masih ada tugas yang kemudian kita emban, yakni menemui orang-orang yang kita pilih pada pemilihan caleg yang lalu. Sekali lagi, kita akan suarakan aspirasi kita di gedung DPR. Prioritas kita bisa kita berikan, bisa kita gambarkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap. Solidaritas masyarakat Sidrap Tuli baru. Sebelum kita bergeser, kami hanya butuh kebersamaan. Suara. Suaranya, Pak. Iya, Pak. ya, itu yang kemudian mengemban amanah-amanah yang kami berikan kepada mereka. Jadi kepada koordinator mimbar untuk kemudian menjaga ritme pergerakan, untuk memberikan komando kepada peserta aksi untuk jalan ke gedung DPR. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita menuju ke titik ketiga. Dari rangkaian perjuangan kita pada hari ini, kita telah mendengarkan keterangan dari pihak kejaksaan. Jadi saya harapkan kembali dan mengimbau kepada peserta aksi tetap tertib, tetap satu komando, satu barisan, jangan sampai terprovokasi. Kita datang bukan untuk menunjukkan aksi anarkis kita, tapi sebagai aksi moralitas kita. Kepedulian kita kepada sekalian kawan, kita akan kepada teman-teman. Mari kita menuju ke kantor DPRD Dewan Perwakilan Rakyat dengan tertib untuk kita sampaikan aspirasi di sana. Jadi kawan-kawan sekalian, kita pada hari ini tetap solid. Kita harapkan tetap satu komando, berpadu, jangan terprovokasi. Setelah kita sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, jadi saudara-saudara sekalian, pemuda-pemuda yang kemudian masih cinta akan kebenaran, cinta akan keadilan, mari kita tetap satu garis perjuangan saudara-saudara sekalian. Perjuangan hari ini belum selesai, dan kita telah mendengarkan apa yang kemudian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap. Tentunya masyarakat yang kemudian tergabung solidaritas
الله الرحمن الرحيم إذا